Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan apa kabarnya Mang Cek Bicep nonton Setiopal TV di mana bae berado. Pagi ini tentunya sebelum mungkin ini ada yang nak jalan-jalan, apa ada yang sudah nyusun planning dengan keluarga. Betul, kalau hari weekend bener. Jadi hari Senin sampai Jumat ini Sarah, tentunya dulur-dulur kita ini sudah rengko lah beraktivitas begawe pecahnya. Hari Sabtu dan Minggu ini sudah nyusun berbagai macam planning. Tapi mantap dulu pemirsa sampai sejam ke depan karena dengan Cek Fikri dan juga Cek Sarah akan menjaga informasi seputar Kota Palembang dan Provinsi Sumatera Selatan, karena memang kalau di akhir-akhir dari bulan Januari ini, malah dari bulan Desember ke Januari ini penuh dengan full hujan ya Fikri ya. Jadi juga kita informasikan sama seluruh masyarakat di Kota Palembang ya, khususnya untuk yang pengendara motor untuk tetap berhati-hati dalam berkendara. Jangan lupa untuk selalu ngebawa ya namanya jas hujan, perlengkapan yang tentunya bisa ngebantu teman-teman ketika memang melewati masa-masa penghujan, di mana beberapa titik di Kota Palembang ini masih ada banjir di mana-mana Fikri. Dan juga tentunya ini Sarah, karena pemirsa hari Sabtu ini tentunya kita identik dengan narasumber yang penuh dengan inspirasi ya, dan juga kita tidak ada membahas tema yang berat-berat. Ini mungkin pemirsa dari tahun ke tahun selalu menantikan siapa delegasi dari Provinsi Sumatera Selatan untuk bertarung di ajang Putri Indonesia. Betul. Nah, kita hari ini pemirsa ada tema yang luar biasa, ini Pesona Bumi Sriwijaya, Inspirasi Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024. Nah, jadi kita sudah kedatangan yaitu Ananda Papat Oktariza yang merupakan delegasi dari Putri Indonesia Sumatera Selatan 2024. Selamat pagi. Ini manggilnya Ananda atau Papat jadi? Papat aja Kak, biar lebih akrab. Oh, Papat. Tapi ini ya, Papat itu apa artinya kalau boleh tahu? Papat itu kebetulan Papat itu anak keempat Kak dari 5 bersaudara. Jadi ada keturunan Jawa juga. Makanya ada nama Papatnya. Oh, siji loro telu papat. Iya. Bukan soto Papat ya? Bukan babat. Oh, Babat itu ya. Oke. Jadi si pagi loh, Fik. Apa? Si pagi loh, Fik. Agak siang ya makan soto itu ya. Jadi mungkin kemarin kan kita sering terdengar ya dengan audisi Putri Indonesia Sumatera Selatan. Ini pecahnya sudah ada delegasi, dan kemarin di tahun-tahun sebelumnya mungkin ada proses pelaksanaan yang beda. Ini audisinya di Palembang atau di Jakarta untuk tahun ini? Sebelum kita masuk ke tema inti, mungkin boleh Papat cerita dulu sedikit. Kebetulan Kak di tahun ini itu nggak ada pemilihan daerah. Jadi kita kemarin di tanggal 23 kita itu pemilihan langsung ke Jakarta. Audisinya di tanggal 23 sama 24. Nah, di hari pertama itu kita penyerahan berkas, terus wawancara langsung sama Yayasan Putri Indonesianya. Nah, besoknya itu langsung wawancara lagi sama juri-juri yang ada, yang biasa kita lihat di Putri Indonesia itu. Dari situ baru menentukan apakah bisa mewakilkan Sumsel atau enggak gitu. Berapa lama proses audisinya kemarin? Kalau untuk prosesnya itu selama 2 hari, dan waktunya juga nggak lama Kak. Dari pagi, dari jam 8 sampai jam setengah 1. Cuman 1 hari berarti ya? Iya, 2 hari. Ekspres ya agak ya? Iya, ekspres. Menarik Fikri, tapi kenalan dulu lah Fikri. Jangan jauh nih kita ngomong, tapi kita tidak kenal. Ya tidak saya benar. Boleh perkenalkan diri dulu Papat. Mungkin dari mana, terus sudah mengikuti ajang Putri-Putrian ini sudah berapa lama? Boleh silakan langsung perkenalkan. Hai, Wong Kito Galo. Saya Ananda Papat Oktariza, Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024. Sebelumnya saya pernah mengikuti pemilihan Putri Indonesia Sumsel juga, dan kebetulan di tahun kemarin saya mendapatkan juara 3 sebagai Putri Indonesia Sumsel, dan di tahun ini saya mengikuti kembali audisi langsung di Jakarta, dan alhamdulillahnya mendapatkan kesempatan sebagai Putri Indonesia Sumsel tahun 2024 Kak. Baik, jadi ini bukan kali pertama sudah banyak ya. Sudah banyak dan sudah sering. Kalau di tahun 2023 kemarin sudah melok, ini tahun 2024 melok lagi. Tahun 2023 kali pertama melok Putri Indonesia berarti? Iya, pertama kalinya Kak. Pertama kali tahun 2023. Ini juga kemarin nak melok dia. Cuman Putri Jongkong. Dia juga nak melok kan, audisinya di Jakarta. Cuman bis dia tak dapat
dapat kapal kemarin. Jadi Padahal sudah settle ya bosnya ya, ngeri ya. Tapi Bapak, kita penasaran dengan cerita yang memang kata tadi Bapak sudah sounding bahwa memang Putri Indonesia tahun ini untuk pemilihan per provinsi itu langsung ditentukan oleh Jakarta ya. Kenapa ada perubahan seperti itu dari Jakarta? Kebetulan Kak, untuk di tahun kemarin itu kan mereka sistemnya kayak beli lisensi. Jadi tahun kemarin itu ada orang di Palembang itu beli lisensinya dari Jakarta, terus mereka mengadakan pemilihan di daerah. Nah untuk tahun ini itu nggak ada yang beli lisensinya, makanya kita langsung berangkat ke Jakarta untuk audisinya. Oh, jadi seluruh daerah berangkat ke Jakarta? Iya betul, seluruh daerah. Kemarin ada dari Bengkulu, dari Kepulauan Riau, dari Lampung dan lain-lain. Jadi memang teknis penyelenggaraan ini yang diubah. Iya betul. Jadi kalau dulu audisi itu per provinsi, pemirsa, untuk di tahun 2024 ini peserta yang nak melo datang ke Jakarta, meloi proses audisi ya, terus KG pusat yang langsung menentukan siapa yang bakal jadi delegasi dari setiap provinsi. Dan Ananda Papat Oktariza ini ngerupa ke delegasi untuk Provinsi Sumatera Selatan di tahun 2024. Iya, tentunya kita berharap juga Papat ini tentunya berhasil ya, dan juga beruntung yang pasti ya. Tapi kalau Papat tadi sudah seperti yang Papat sounding, kalau misalnya pemilihannya berbeda, kalau syarat-syaratnya Dewe apakah tahun ini juga berbeda apa sama beda dengan tahun kemarin? Kalau untuk persyaratannya itu dari tahun ke tahun tetap sama Kak. Tetap sama ya. Bedanya mungkin cuman kalau audisi di Jakarta itu dia melihat dari garis keturunan. Apakah misalkan dari KTP, kebetulan KTP Papat kemarin itu dari Palembang kan. Nah, tapi kalau misalkan KTP-nya daerah lain pun itu masih tetap bisa, atau dari garis keturunan kedua orang tua itu tetap bisa untuk bisa mewakili provinsi daerah masing-masing. Jadi misalnya Papat ini Palembang tapi nak melo untuk delegasi dari Bengkulu, Bisa. kalau nyingok wong tuanya ada kelahiran Bengkulu bisa kayak Bisa, itu. Kak. Kayak itu. Sebenarnya lebih mempermudah ya. Iya, lebih mudah. Jadi kalau kita nak melo audisi dari Bengkulu, tidak harus ke Bengkulu, tidak Iya, harus ke betul. Aceh Union. Jadi mungkin sentralisasi lah ya untuk audisi dibuat di kok tempat di Jakarta kayak Betul, itu ya. Kak. Pantes pikir ngapa aku dapat terima. Aku kelahiran Melbourne. Tidak Indonesia Raya. Melbourne nyingok ya. Ah wong Kenten ini. Tanjung Lubuk Beru ya. Iya. Jadi ada ketimpangan antara biodata sama rai. Jadilah didiskualifikasi, gugur di pemberkasan di awal ya. Iya, lebih ke papa sih. Itu kan bukan lebih ke mama yang Benar. Melbourne. Jadi mungkin ketika kita membahas tahun 2023, Papat ini dapat ke predikat juara berapa kemarin? Juara 3 Kak. Juara 3 di tahun ini berhasil jadi pemenang, jadi delegasi dari Sumatera Selatan untuk proses lah ini ya. Karena ini bukan kali pertama, yang tadinya sempat gagal karena tidak do melaju menjadi delegasi, tidak do on air di TV nasional, dan tahun ini berhasil. Kayak mana bisa survive dan juga bisa mengalahkan. Mungkin kan dulu waktu pertama kali melo tidak berhasil jadi juara 1, sempat mati mesin dulu bahasa kita ini ya. Entah tidak tahu lah nak melo apa tidak tahun depan. Cak mana kira-kira Pacak meyakinkan diri untuk melaju sampai saat ini? Kemarin juga kebetulan Papat buat daftar online-nya itu juga mendadak Kak, sama sekali nggak direncanain. Cuman kemarin lihat peluangnya, kemungkinan besar tuh ada peluangnya buat maju kayak. Jadi bukan cuma ngomongin persiapan, tapi nyingok masalah peluang Iya, juga. betul, Kak. Dari mana Papat nyingok bahwa peluangnya itu ada? Apakah pendaftar tidak ada sebanyak dari tahun sebelumnya Sumatera Selatan atau kayak mana? Kalau untuk peluangnya itu kemarin kebetulan dari Sumatera Selatan itu pendaftarnya tuh sedikit Kak. Masih sedikit, nggak terlalu banyak. Kalau misalkan kayak pemilihan daerah kemarin kan sekitar 20 orang atau lebih kan dari situ. Nah kalau kemarin itu kebetulan di posisi Papat itu ada 3 orang juga yang di gelombang kedua. Oh kayak itu. Ya, perwakilan dari Sumsel itu ada 3 orang. Nah itu di audisi lagi itu dipilih salah satu. Yang membuat ada penurunan jumlah delegasi ya, bukan peserta. Mungkin kalau membahas secara keseluruhan mungkin lebih banyak. Ketika ada penurunan jumlah peserta dari Sumatera Selatan, ini menurut Papat kayak mana? Kurang sponsor kah? Uang banyak yang tidak tahu ada audisi ini kah? Atau memang banyak yang mikir kayaknya belum pantas aku melok Putri Indonesia. Kalau Papat menganalisanya kayak mana kira-kira? Mungkin kurang percaya diri kayak orang tuh buat mau mencoba kan. Padahal setiap rezeki dan peluang itu kan bisa kapanpun dan dimanapun kan. Betul. Mungkin juga audisinya jauh kan, karena kalau kita mau terbang langsung kan pasti mau persiapan buat akomodasi pesawat dan
lain-lain. Mungkin itu yang membuat penurunan di tahun ini. Tapi kalau ngomongin masalah audisi tadi memang agak kayak dipotong waktu kayak gitu ya, Pik. Biasanya kan kalau ada 1 minggu karantina kayak seperti itu kan. Tapi kalau misalnya dengar cerita Bapak tadi bahwa ini cuma 1 hari dari jam 8 sampai jam berapa tadi, Pak? Jam 12:30. Sampai 12:30. Kira-kira memang agak ekspres ya. Iya, betul. Itu apa Be yang dites kira-kira? Kemarin itu kebetulan di hari pertama cuman untuk penyerahan berkas, terus ketemu wawancara sebentar sama Pak Angkasa Mega. Nah dari situ di hari pertama itu penentuan apakah besoknya bakal lanjut atau enggak. Nah kalau misalkan kemarin Pak Meganya sudah bilang see you besok, nah itu udah pertanda Kak, udah ada pertanda baik kalau besok tuh bakal lanjut lagi buat buat wawancaranya. Nah pas di hari kedua itu cuman wawancara inti aja sama juri-juri yang biasa ada di Putri Indonesia kan, kayak Ibu Anjani, Bu Putri, Bu Kade, Pak Mega. Nah itu. Jadi keywordsnya itu see you besok berarti lolos. Iya betul Kak, karena nggak semuanya yang datang di hari pertama itu lanjut lagi di hari kedua. Ini Melo see you next year gitu. Berarti tahun depan disuruh lagi ya. Masih ada kesempatan. Ada kesempatan. Masih banyak berarti. kesempatan. Tapi berarti ini lebih ke offline audition. Iya betul Kak. Oke, jadi kalau offline audition ini apakah adakah di dalamnya nih, biasanya kan ditakutkan kalau offline audition ada titipan cek itu, nah apakah ada unsur hara-hiri-huru-horo? Kalau untuk audisi di pusat kemarin itu sama sekali nggak ada Kak untuk yang titipan, jadi bener-bener pure hasilnya dari juri, jadi semuanya juri yang nentuin lolos atau enggaknya. Tapi kelihatan profesional ya memang ya Iya, di sana ya, tetap profesional, ya, walaupun offline audition ya. Mantap. Jadi tentunya pemirsa kita sudah mengulik ini mulai dari proses audisi, dan juga kita tahu bahwa Papat ini bukan kali pertama, ada proses yang panjang sehingga dia bisa menjadi delegasi dari Putri Indonesia Sumatera Selatan di tahun 2024 ini. Nah, kalau kita ngomong-ngomong ini Papat dengan tema kita tadi yaitu Pesona Bumi Sriwijaya, Inspirasi Putri Indonesia Sumatera Selatan 2024. Jadi misi dari Papat ini kan bukan cuman punya kecantikan, bukan cuman menggunakan selempang, lenggak-lenggok di pucuk panggung bahasanya, tapi ada misi dewe. Nah, kira-kira ngomongin masalah misi, memperkenalkan Provinsi Sumatera Selatan, Pesona Bumi Sriwijaya, ini pecah mana persiapannya dari Papat dewe? Untuk persiapan sejauh ini Kak, otomatis kita belajar public speaking, catwalk dan lain-lainnya Kak. Jadi bener-bener persiapannya kan nggak main-main kan, karena udah melawan provinsi-provinsi lainnya nanti. Gitu. Jangan melawan wong tua deh. Jangan Kak, nggak usah. Melawan provinsi lain ya. Jadi maling kondang nih. Kalau ngelihat peserta-peserta yang lain yang kemarin kan berarti sempat audisi bareng kan offline ya. Jadi apakah ada titik insecure dari Papatnya Dewe karena ngeliat dari provinsi-provinsi lain juga tidak kalah cantik jo, mungkin tidak kalah dia bervalue dan juga cerdas jo. Apakah sudah terlihat kan, karena kan kemarin kan sudah bareng-bareng tuh kan di titik audisi. Kalau untuk insecure pasti ada lah kayak sedikit, cuma ya balik lagi kita harus percaya pada diri kita, kemampuan kita sendiri. Untuk berhasil atau enggaknya ya balik lagi kan rezekinya dari Allah, gitu aja sih. Baik, mungkin ini Cik Sarah dan juga pemirsa PAL TV, Papat ya, kita bakal ngobrol lagi. Kalau tadi kita sudah membahas awal lah, mulai dari proses audisi dan juga sedikit menyentuh masalah persiapan menuju pemilihan Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024. Kage, habis ini pemirsa kita bakal masuk mengulik mulai dari pecah mano kira-kira melibatkan masyarakat, generasi milenial yang kira-kira bakal didistract oleh Papat untuk lebih mencintai, mungkin lebih ke visi misi lah ya, ketika Papat bakal menjadi duta dari Putri Indonesia Sumatera Selatan. Jadi pemirsa jangan berenggut kemana-mana, tetap dengan kami di Halo Palembang. Iya pemirsa, terima kasih masih menyaksikan Halo Palembang. Tentunya kita masih berbincang dengan Putri Indonesia Sumatera Selatan. Kalau kita tahu Putri Indonesia dia nantinya akan menjadi duta bangsa untuk ajang internasional yang promosi ke yang Dabojo dari ekonomi, pariwisata, komoditi, dan hari ini dari perwakilan Sumatera Selatan Dewe itu akan langsung ikut kompetisi yang nantinya akan mempertaruhkan gelar Putri Indonesia yang tentunya yang akan
segera dilaksanakan kalau tadi sempat disounding di 8 Maret 2024. Kita masih ngobrol-ngobrol dengan Papat ya, anak keempat. Jadi mungkin ini pemirsa kalau Sarah tadi ngato ke bahwa bakal jadi delegasi yang memperkenalkan Indonesia itu untuk di ajang internasional. Dan tapi untuknya yang paling dekat ini ya, ketika Ananda Papat ini bakal menjadi delegasi dari Sumatera Selatan, tentunya misi yang paling terdekat ini yaitu memperkenalkan Provinsi Sumatera Selatan di kancah nasional. Nah, kira-kira ini Papat sebagai duta provinsi, kira-kira pecah mano rencana untuk mengenal ke mempromosi ke kekayaan budaya, alam dan juga pariwisata yang ada di Sumatera Selatan ini. Kebetulan di tanggal 18 Maret nanti, 18 Februari nanti, Nanda itu mempresentasikan Sumatera Selatan melalui pakaian-pakaian yang bakal Nanda bawa nanti untuk ke Jakarta. Nah itu kan dari kain-kain wastra daerah kabupaten yang ada di Sumsel. Terus juga nanti ada nasional kostum dari Sumsel juga, nah sama baju pakaian adat. Jadi untuk memperkenalkan Sumatera Selatan melalui pakaian-pakaiannya kayak gitu. Oke, boleh di-spill dah apa kain apa yang akan dipakai kira-kira? Kalau kain-kainnya itu dari daerah-daerah Kak. Untuk daerahnya itu dari daerah Palembang Songket Kak. Ada apa? Ciri khas jemputan, songketnya, iya gitu. Jemputan itu ada. Baik, tapi kalau ngomongin masalah masyarakat sekarang kan mungkin Sarah pacak kita hitung di hari, tidak seluruh masyarakat anak-anak muda ini peduli untuk melestari kebudayaan. Nah, kira-kira ketika Papat nyingok anak-anak muda masih banyak yang mager, malas untuk melestari kebudayaan, ini tanggapannya Mak Mano, kira-kira apalah ajakan untuk menyadarkan mereka ini? Baik. Tanggapan Papat itu untuk membangun dan mengajak seluruh pemuda-pemudi yang ada di Sumatera Selatan dengan cara percaya diri, dan karena Papat percaya setiap manusia yang ada di dunia ini pasti memiliki kelebihan dan nilai yang tersembunyi pada dirinya masing-masing. Intinya cuma satu sih Kak, jangan pernah takut gagal. Karena menurut Papat kegagalan itu kan hal yang biasa. Karena gimana kita tahu kalau kita gagal kalau kita tidak berani untuk mencoba. Jangan takut untuk gagal, tapi ya malah gagal terus berhenti Sarah. Tapi kalau kita lihat kan dari trackdownnya si Papat ini juga kemarin sudah pernah ikut Putri Indonesia tapi gagal, terus di tahun ini alhamdulillah keberuntungan ada di Papat ya. Dan tapi kalau misalnya kita ngomong-ngomong nantinya akan rencana apa sih yang akan Papat laksanakan setelah ini kayak itu, nah untuk persiapan di Putri Indonesia Sumsel 2024. Rencananya untuk persiapan ini paling seputar untuk mengangkat pariwisata, kuliner sama budaya yang ada di Sumsel Kak, biar Sumatera Selatan lebih dikenal banyak orang di seluruh Indonesia. Kayak gitu. Baik, tapi kalau kita ngomongin masalah terobosan ya, masalah inisiatif lah dari Papat Dewe ini, kira-kira nyingok dari delegasi sebelum-sebelumnya, mungkin kan setiap tahun ini ada isu ataupun ada misi yang dibawa. Nah, kalau fokus ataupun concernnya Papat Dewe di tahun 2024 ini sebagai Putri Indonesia, apa yang pengen dilakukan untuk di pusat dan juga memperkenalkan di Provinsi Sumatera Selatan ini? Dengan cara kebetulan kan di Sumatera Selatan ini kan punya aplikasi Giwang Kak. Nah, aplikasi Giwang itu di dalamnya itu sudah terdapat seputar info-info tentang kuliner, pariwisata, hasil-hasil dari ekonomi kreatifnya kan. Nah, mungkin dengan cara memperkenalkan aplikasi tersebut di seluruh Indonesia. Jadi untuk orang yang belum tahu tentang Sumatera Selatan, mereka bisa buka aplikasi tersebut. Jadi kan menimbulkan rasa ingin mereka mau datang kan ke Sumatera Selatan kayak gitu sih Kak. Jadi banyak Sarah. Mulai dari memperkenal ke memakai pakaian, pakai kostum tadi, termasuk juga bahwa Provinsi Sumatera Selatan ini punya aplikasi khusus namanya aplikasi Giwang yang sudah diluncurkan oleh Dinas Kebudayaan dan Pariwisata, di mana di situ tempat-tempat wisata, mesen tiket, mesen hotel
Dan tentunya ini bisa mendistrik masyarakat untuk lebih pengen untuk tertarik datang ke Provinsi Sumatera Selatan. Mungkin kayak itu. Betul. Jadi peran teknologi ini agak berpengaruh besar dia ya. Berarti salah satu promosinya mungkin dari media sosial juga, Pak. Iya betul Kak. Karena kan seperti yang kita tahu media sosial itu kan bisa menjuru ke seluruh dunia dari ruang dan waktu juga Kak. Jadi kan dengan sosial media tuh bisa lebih cepat nyampainya ke seluruh Indonesia. Baik, tapi kalau masalah sosial media tadi, ada tugas khusus dari Yayasan Putri Indonesia untuk lebih mengaktifkan sosial media dan juga mempromosikan, atau sekarang sudah masuk dalam tahap pengawasan dan penilaian untuk masalah sosial media ini, Dewe? Kalau untuk sosial media pasti nomor 1 Kak, karena kita butuh buat personal branding kan, dan juga sudah pasti dipantau terus sama pusat, kayak gitu. Tapi kalau masalah yang tadi sudah disebut ke ada giwang ya, untuk Sarah DB belum paham dan juga baru tahu nih giwang ya. Nah ini berarti kota, iya, padahal tapi berarti ini jadi tugas cukup berat juga sih kalau menurut Sarah ya untuk Putri Indonesia untuk memperkenalkan giwang. Nah Kagi mungkin sudah ada belum rencana selain dari media sosial untuk ngesosialisasi nih terkait dengan aplikasi giwang yang nantinya kolaborasi pastinya dengan Dinas Pariwisata. Karena kalau kita ngomongin masalah aplikasi dan juga sosial media, pemirsa, tidak ada seluruh masyarakat, tidak seluruh anak muda ini paham dan juga guna ke sosial media. Nah, teruntuk untuk masyarakat yang mungkin berada di kabupaten kota yang tidak terlalu aktif di Instagram. Nah, cara papat dewe ini untuk mensosialisasikan hal-hal dari hal terkecil dulu lah, kira-kira apa yang pacak dilakukan? Oke, baik Kak, dengan cara mensosialisasikan ke sekolah-sekolah dengan orang-orang terdekat juga kan, misalkan kayak keluarga, teman-teman dan lain-lainnya kayak gitu. Jadi lebih turun ya ke bawah. Iya, turun langsung. Tidak pacak nak mentep Sarah jemput bola datang ke sekolah-sekolah. Sudah pernah datang ke beberapa sekolah atau baru nak mulai Kak? Hari ini Kak, abis dari sini tuh kebetulan mau ke SMA yang di Talang Kelapa, mau sosialisasi kan. SMA berapa tuh? SMA 1 Kak, SMA 1 Talang Kelapa. SMA 1 Talang Kelapa. Apa tuh yang bakal dibahas di sana Kak? Untuk bahasanya mungkin seputar pengalaman sama sosialisasi yang tentang giwang tadi itu aja. Oh, kayak itu. Oke, jadi kan kalau sekolah-sekolah sekarang juga sudah banyak putri sekolah kayak gitu ya. Dan mungkin bisa juga kayak diwajibkan mungkin ya untuk putri-putrian atau putra-putrinya yang memang sudah jadi ini untuk bisa download aplikasi giwang ini Dewe. Itu ada di App Store dan Play Store pasti? Ada Kak, tinggal download aja. Baik, kalau kita ngomongin masalah sepak terjang di dalam dunia perpijenan termasuk di Putri Indonesia Sumatera Selatan ini, pastikan tentunya papat itu ada sosok yang diidolakan, jadi role model. Nah dari awal terjun ini siapa yang selalu papat jingo, mungkin Instagramnya bisa jadi bahan contoh lah. Oh cara ngomongnya harus kayak ini, oh cara catwalknya harus kayak ini. Ada sosok yang diidolakan? Kalau untuk sosok inspiratif itu semuanya alumni Putri Indonesia itu sudah termasuk sosok inspiratif Kak, bagi papat maupun yang lain-lainnya. Tapi yang menjadi sosok inspiratif yang orang terdekat papat itu kedua orang tua papat sendiri Kak. Karena dari kedua orang tua papat yang mengajarkan papat untuk survive menjalani hidup. Apapun susahnya hidup itu harus tetap berjuang dan pantang menyerah, mungkin itu sih Kak. Baik. Sekarang masih kuliah atau masih Kak? Masih kuliah. Nah, ini ngomongin tentang masalah support wong tua kan tadi. Ini ketika banyak anak muda yang harus membelah waktu, membagi waktu antara hobi dan juga karir dan juga pendidikan dia. Nah, ini kayak mana wong tuanya papat ketika tahun kemarin sudah pernah melo, tahun ini yang pasti sudah di semester ujung juga kan, ngomong dan meyakin ke wong tua mangko disupport untuk maju lagi di ajang ini kayak mana? Kalau untuk support, mama itu selalu support full Kak, selagi kegiatannya positif. Apalagi kan sudah membawa nama Sumsel, pasti ya makin support itu makin kuat kan. Lebih membanggakan juga kayak gitu. Baik. Tapi penasaran setelah terpilih jadi Putri Indonesia Sumatera Selatan 2024, apa jadinya respon dari keluarga atau teman terdekat ketika tahu gelar Putri Indonesia Sumatera Selatan itu sudah ada di papat ini? Kalau respon pasti kaget lah kayak nggak nyangka kan, karena semudah itu kan bisa dapat selempang kan. Padahal tahun kemarin kan udah usahakan pemilihan daerah pun
cuman dapetnya itu juara 3. Kayak gitu. Dari temennya Dewe? Kaget sih Kak, mereka nggak nyangka aja kalau Papa bisa berhasil kan bawa nama Sumsel ke ajang nasional. Tapi kan walaupun pendaftaran ya dalam waktu yang tidak terlalu panjang dan juga singkat ini, tapi yang pasti dari jangka waktu Melok Putri Indonesia 2023 ke 2024 ini ada waktu setahun. Setahun ini diisi dengan kegiatan apa Papa? Kalau untuk setahun ini Papa fokusnya ke kuliah Kak, sama jadi freelance model aja. Kayak gitu, sama melakukan persiapan kan untuk ikut audisi ini lagi kayak gitu. Oh ya, berarti memang sejak 2023 kemarin niat untuk melok lagi di tahun ini sudah ada? Niat tuh selalu ada Kak, cuman kebetulan kemarin itu maunya tuh di tahun depan. 2025? Iya, tapi karena melihat peluang di tahun ini ada kemungkinan kan, jadi makanya ikut tahun ini. Apa jadi alasan 2025 untuk nak melok? Karena persiapan mental Kak, keuangan, terus yang lain-lain kan Kak, biar lebih tanpa rasa takut lagi aja Kak, takut gagal lagi kayak itu, biar lebih kuat kayak itu semangatnya kan persiapannya. Kalau ngomongin duit biarlah toke duit kok yang lagi duduk ini Mbak, mikir ke duit itu. Tapi untuk sejauh ini setelah berarti sudah berapa hari atau berapa minggu sudah menjadi gelar Putri Indonesia Sumatera Selatan? 1 mingguan. Oh baru Iya, 1 baru minggu banget Kak. ya. Karena officialnya itu di tanggal 24 kemarin. Oke. 24 Januari. Dan rangkaian baru nak mulai hari ini untuk tur juga ke sekolah-sekolah. Sebenarnya kalau untuk rangkaian itu kita dari kemarin udah Kak, kita audiensi ke kepala dinas kan, kayak gitu. Karena tentunya ini kan membawa nama Provinsi Sumatera Selatan. Berarti kolaborasinya tadi sama kepala dinas sudah sampai mana? Kalau untuk kepala dinas itu kita minta support kan Kak, bantuan dari kepala dinas kan, paling kayak itu aja. Baik, jadi tentunya ini pemirsa membutuhkan dukungan, ya, dukungan. Jadi kita berharap tentunya juga kepada pemerintah kabupaten kota, wabil khusus pemerintah Provinsi Sumatera Selatan yang mungkin sekarang lagi nonton nih, ya minta tolong nih ya, ketika ada delegasi yang maju, jangan sampai kita lepas tangan, kita harus berkontribusi, jangan kayak menang baru ngecep, oh ini kami dulu yang nganunya, jangan mak itu. Karena ini membawa nama dari provinsi dari Sumatera Selatan pastinya. Ya. Semoga tentunya ada kabar baik ya. Amin. Ya Pak ya. Semoga lancar lah ya insya Allah ya. Benernya. Nah tapi kalau untuk kedepannya Papat ada rencana khusus apa selain tadi akan sosialisasi ke sekolah-sekolah untuk beberapa bulan dan minggu ke depan? Paling persiapannya untuk beberapa bulan ke depan itu fokus sama advokasi dan persiapan Papat untuk ke masa karantina di Jakarta sih Kak, paling itu aja. Oke. Jadi ini bakal berangkat lagi ke Jakarta hari apa? Di tanggal 18 Kak, kita berangkat ke Jakarta itu tanggal 18 sampai tanggal 8 Maret nanti untuk finalnya. Oh, berarti kurang lebih 2 minggu, 3 minggu? Iya, 2 minggu lagi, kurang lebih 2 minggu. 2 minggu lagi. Wah, ini 2 minggu yang tentunya jadi waktu yang pecah 2 bulan ini ujungnya ya, karena proses karantina ya, sudah masuk proses karantina di sana pemirsa. Tapi ketika Papat Dewek Jingo ini dari proses-proses yang sudah berjalan dan mungkin sudah danyo dengan senior-senior yang sudah pernah mengikuti kompetisi dan karantina ini duluan, apa hal yang bisa dipelajari dan juga menjadi persiapan lah, karena yang namanya persiapan yang matang itu belajar dari pengalaman sebelumnya. Nah, sudah sempat sharing-sharing dari senior yang lama? Kebetulan beberapa hari yang lalu itu Papat udah sharing dan ketemu langsung Kak sama Gaby di tahun sebelumnya, terus ketemu lagi sama Kak Helvanda yang di tahun 2019 Putri Indonesia Sumsel juga kan. Nah untuk selanjutnya itu Papat udah bikin janji juga sih sama alumni Putri Sumsel juga buat ketemu lagi kan, jadi biar dapet masukan-masukannya. Apa advice yang diunjuk sama mereka? Advice yang masuk dari KGB sama Kak Helvanda kemarin itu adalah tetap jaga attitude, tetap ramah, sama tetap berusaha semaksimal mungkin untuk bisa membawa hasil terbaik untuk Sumatera Selatan, paling kayak gitu aja. Baik. Mungkin ada ini dia udah apa fokus Dewe deh, karena kita ngeliat kan dari tahun ke tahun Putri Indonesia ini pastilah tidak jauh-jauh dari Pulau Jawa ya. Apakah ada strategi khusus nih insya Allah tahun ini dari area Sumatera nih yang bisa membawa gelar Putri Indonesia?
Kalau strike khusus itu nggak bisa ditebak juga Kak ya, karena setiap tahun itu kan penilaian dari Dewan Juri kan pasti beda-beda kan kandidatnya kayak gitu. Jadi mungkin yang bisa dilakuin cuman ya mencoba untuk jadi yang terbaik aja. Oke gitu. Jadi kalau dari kakak tingkat cuttingnya nyebutnya senior yang kemarin bilang berarti lebih ke etika aja ya. Gitu. Tapi kalau ketika Papat juga mereview lah, mungkin sering kan nonton lagi ketika ada yang sudah well prepare public speakingnya di pucuk panggung, ketika sudah disorot oleh media-media nasional, terpeletot, salah ngomong dan lain-lain. Nah, prepare, belajar dari kesalahan-kesalahan wong-wong sebelumnya, mangko diri kita lebih matang. Ini apa yang sudah Papat lakukan Dewe? Untuk sejauh ini Papat mulai belajar untuk memperlancar public speaking lagi ya Kak ya. Karena Papat sendiri tuh tipe orang yang suka gugup Kak. Jadi kan harus persiapan lebih matang lagi kan, biar nanti pas ketemu dengan banyak media, banyak orang-orang lain kan, pageant lovers yang ada di Indonesia tuh nggak gugup lagi kayak gitu. Baik. Biar lebih percaya diri lagi. Iya. Ajari Pi, Mama cara percaya diri. Wah, kau baik. Ada selempang juga kan? Selempang apa Pi? Baik pemirsa Pal TV di mana berada, ini obrolan kita semakin seru dan pecahnya sehabis ini kita masih punya beberapa pertanyaan dan juga mungkin kita sudah bakal mengangkat isu lah ya tentang Provinsi Sumatera Selatan juga, dan mungkin ada tips dan juga solusi yang bakal langsung diunjuk oleh delegasi Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024, yaitu Ananda Papat Oktariza. Jadi pemirsa Pal TV jangan beringgut kemana-mana, kita bakal balik lagi sehabis yang nak lewat siko ini, jadi tetap dengan kami di Halo Palembang. Terima kasih banyak Mang Cek Pice, balik lagi kita di Halo Palembang. Cek Fikri dan Cek Sarah masih bersama dengan Ananda Papat Oktariza, yaitu Putri Indonesia Sumatera Selatan tahun 2024. Jadi mungkin tadi kita sudah banyak dan panjang dan bergesah dan juga bertanya pemirsa tentang perjalanan siap mana dari persiapan, siap mana dari belajar dari pengalaman dan juga pertarungan sebelumnya di tahun 2023, dan juga tadi kita sudah mengulik masalah apa baik sih yang menjadi penilaian di dalam Putri Indonesia ini, dan juga sampai sekarang pemirsa kita sudah masuk di segmen ketiga. Nah mungkin kita bakal nanya lagi ini ngomongin masalah perjuangan huru hara ketika Papat ini bertarung di Putri Indonesia. Kemarin berangkat mungkin ada nggak behind the scenes ataupun hal yang mungkin tidak terposting di Instagram nih? Ini perjuangan apa lah kira-kira, apa sendal putus tiba-tiba lagi. Nah kira-kira apa yang mungkin pemirsa pengen tahu? Ada kemarin. Ada Kak, untuk kejadian kemarin itu kan Papat dapat konfirmasi dari pihak YP-nya itu kan di tanggal 22 siang jam setengah 1. Nah bahwa isinya itu disuruh datang ke pusat buat penyerahan berkas. Jadi di jam itu Papat sama tim Papat mulai cari tiket kan untuk keberangkatan ke Jakarta kan. Kita dapatnya di jam 7 pagi. Nah di jam 7 pagi itu kita mulai ngatur strategi kan, maksudnya cukup nggak waktunya kan, karena kita di tanggal 23 itu disuruh datangnya jam setengah 10 di Geraha Mustika Ratu. Jadi kita ambillah pesawat di jam 7 pagi. Besoknya itu Papat prepare-nya dari jam 3 subuh Kak. Jam 3 subuh udah mulai make up, sudah prepare banget, udah pakai baju buat audisi, pakai heels, jadi tinggal pergi itu tinggal bawa koper aja. Nah sampai di bandara itu kita jam setengah 6. Karena kita terbangnya jam 7 kan, jadi kita nunggu dulu. Nah setengah 7 kita masuk ke dalam pesawat karena jam 7 mau terbang. Pas jam 7 kita disuruh keluar lagi dari pesawat. Karena di pesawat itu ada kendala, ada konslet atau apa kayak gitu. Jadi kita disuruh nunggu keluar. Nah, dan di situ Papat kira kan cuman delaynya cuman setengah jam atau 1 jam. Ternyata itu kita harus nunggu sampai jam 9.37 karena nunggu pesawat dari Halim buat ke Jakarta karena mau transit ke Jakarta. Nah, jadi kita nunggu pesawat 9.37.
Ya, papa cemas lah, udah jam 9.37 kan, padahal janjinya sama orang pusat kan jam 9.30. Hasil papa tuh udah pasrah Kak, bilang juga sama tim kayak ya udah lama kayak gitu kan, udah nggak tahu lagi karena takutnya kan ini kan audisi, takutnya sudah pengurangan nilai dan segala macam kan Kak. Sampai akhirnya dibilang kan sama tim katanya coba konfirmasi sama panitia. Terus papa konfirmasi lah, papa kan pakai kamera yang ada jamnya, ada lokasinya kan. Terus papa ceritain kronologisnya tuh kenapa. Terus untungnya pihak pusat itu mentolerir Kak dengan keterlambatan kita, iya rezekinya masih bagus gitu kan. Dibilangnya oke, udah terus kita berangkat ke Halimnya itu jam 10.30 sampai di Halim itu jam 12 atau jam berapa kayak gitu kan. Terus langsung nyampe dari Halim, papa konfirmasi lagi kan sama pihak panitianya kan, ibu kita baru sampai bu di Halim, oke kita tungguin, mereka bilang kayak gitu. Udah dari Halim bawa koper, udah pakai heels, pakai dress, udah cantik kan Kak, langsung ke Geraha Mustika Ratu. Dan sampai di Geraha Mustika Ratu tuh bener-bener papat sendiri kontestan terakhir yang lain habis udah selesai semua Kak. Untungnya belum pada pulang karena dibilangin kan sama panitianya jangan pulang dulu karena masih nunggu satu kontestan lagi yang mau audisi, dia bilang kayak gitu kan karena ada delay pesawat. Serasung penting dan hari itu ditunggu. Sampai akhirnya begitu sampai papa langsung naik kan, penyerahan berkas, interview udah. Pas papa sudah selesai, yang lainnya pulang juga. Jadi benar-benar ditungguin Kak. Itulah namanya rezeki dak kemana. 9.37 ke Jakarta tuh Halim atau Sigi 45 sampai 50 menit. Iya. Rezeki dak kemana. Cuma dak Rezeki dak kemana. Tapi aman pesawat itu urung dak kemana-mana. Iya makanya kan Kak, udah lama mau pulang lagi sayang kan Kak, tiketnya kan pasti angus kan, tiket juga nggak murah kan, makanya kayak ya sudah lama terima baik konsekuennya kan kayak gitu bilangnya kemarin kan udah. Kenapa tidak merencanakan 1 hari sebelumnya? Kebetulan karena papa dapat konfirmasi dari pihak pusatnya tuh mendadak Kak, di besoknya itu sebelumnya itu siang Kak. Jadi kan kita mau prepare buat baju segala macem kan, nah itu nggak sempet Kak. Makanya ya udah kata tim papat kan bilang atau enggak berangkatnya dari jam 7 cari bandara terdekat yang jaraknya tuh nggak terlalu jauh, nggak ngabisin waktu. Maka kita pilih Halim. Betul. Halim ke Mustika Ratu itu sekitar 20 menitan. Jadi benar-benar singkat loh. Karena kalau jadi bisnis kita juga sekarang kita kalau misalnya untuk Bandara Kito Dewi itu kan cuma sampai setengah 9 malam. Ya kan, kalau kita ngomongin bandara di luar kan itu sampai jam 3 subuh pun ada penerbangan kayak itu. Nah mungkin itu juga jadi kendala. Jadi itu tadi pemirsa sudah kita dengar cerita huru hara yang mungkin tidak terposting, tidak terpublikasi, tapi tentunya pemirsa kita doakan semoga kehektikan itu bisa jadi cerita manis. Betul. Kita sudah mendapatkan penghargaan, sudah menjadi pemenang di kemudian hari tentunya. Tak terasa ini Papat kita sudah berada di penghujung acara dan mungkin sebelum kita nutup perjumpaan kita boleh nih ngasih ke arahan dan juga pesan untuk pemirsa PAL TV yang lagi nonton ataupun ajakan untuk menyaksikan ataupun menyukseskan mendukung Papat sebagai pemenang di Putri Indonesia tahun 2024 ini. Silakan. Hai Wong Kito Galo, jangan lupa dukung dan saksikan Ananda Papat Oktariza di malam grand final pemilihan Putri Indonesia tahun 2024 di tanggal 8 Maret 2024. Terima kasih. Jadi tentunya masih panjang proses, masih harus karantina. Masih Kak, kebetulan di tanggal 20 sampai tanggal 27 itu kita prosesnya prakarantina. Nah dari tanggal 27 sampai tanggal 7 Maret itu baru karantina. Jadi finalnya itu di tanggal 8. Baik, pokoknya Sarah kita doakan semoga karantinanya lancar. Amin. Ya, tidak katik miss sedikit pun. Amin. Ya, ilmu yang dipelajari terserap bagus, pacak tampil secara maksimal di malam grand final.
karena ketika prepare-nya bagus, di Iya. finalnya meleset, tidak bagus nilainya. Betul. Ataupun juga sebaliknya, grand finalnya bagus, datanya karantinanya banyak juga membuat ulah, tidak sempurna juga nilainya. Jadi kita doakan semoga mulai dari karantina sampai ke grand final Pacak ngenjuk ke penampilan yang terbaik sehingga Pacak juara tentunya. Betul. Semoga smooth galo-galo, ngelihat Smooth apa itu? lembut, Oh. lancar. Lancar. Dan semoga tentunya yang pasti untuk Papat nih harus menjaga kesehatan dulu, mental health, fisik health. Semoga nanti juga bisa memberikan penampilan terbaik di ajang Putri Indonesia 2024. Benar. Semangat Papat ya, semoga juga nanti akan ada dari pemerintahan maupun personal yang akan kolaborasi bareng sama Papat ya, sehingga memang akan memberikan hasilnya maksimal nantinya untuk ajang pemilihan Putri Indonesia 2024. Nah, Benar. tadi pemirsa kita sudah berbincang langsung sama Papat ya. Mungkin kalau kita lihat anak muda zaman sekarang ini sudah banyak nih ke arah yang positif, terus juga tentunya yang menginspirasi banyak teman-teman lainnya untuk bisa lebih maju lagi, terutama untuk mengembangkan dan juga untuk mempromosikan budaya di Provinsi Sumatera Selatan ini. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih buat Ananda Papat Oktariza. Kita doakan semoga sukses, menjadi pemenang, lancar luncur, Amin. nilainya besar, memberikan Amin. penampilan terbaik di ajang Putri Indonesia tahun 2024. Dan terima kasih banyak juga untuk seluruh pemirsa yang sudah nyaksikan kami. Jangan lupa pemirsa terus saksikan Halo Palembang setiap hari dari jam 9 sampai jam 10 pagi cuma di PAL TV. Memang punya kita. Akhir kata Kemang Cik Fikri. Aku Cik Sarah pamit undur diri beserta kru yang bertugas hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan sampai jumpa.